Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang teks editorial dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks editorial adalah biasanya sering kita sebut dengan tajuk rencana. Tajuk rencana biasanya akan kita temukan di sebuah surat kabar, media massa, atau media elektronik yang ada di internet. Untuk media massa, teks editorial biasanya muncul pada koran atau media massa Kompas, atau juga sering tajuk rencana atau jati diri pada surat kabar Jawa Pos. Sedangkan untuk media elektronik seperti Detikcom, Sindo, Kompas itu menggunakan teks editorial. Baik, kita lanjutkan. Oke. Sebuah teks bisa dikatakan teks editorial apabila memiliki karakteristik tersendiri. Definisinya atau identifikasi dari teks editorial yaitu suatu karangan berbentuk artikel yang ditulis oleh seorang pemimpin redaksi sebuah surat kabar atau media massa. Jadi teks editorial itu tidak boleh sembarang orang yang menulis di surat kabar tersebut. Hanya pemimpin redaksi saja yang boleh dan memiliki hak untuk menulis teks editorial. Ciri-ciri teks editorial yaitu berani, dalam artian seorang pemimpin redaksi bebas mengatakan atau membuat opini sesuai dengan kacamata disiplin ilmu yang dimiliki dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hati-hati, ciri yang berikutnya yaitu hati-hati. Karena berhubungan dengan permasalahan yang beredar di masyarakat dan yang sedang tren atau hangat. Normatif, ciri berikutnya, artinya tulisan di dalam teks editorial itu memuat tentang norma-norma, baik itu norma kesopanan, norma sosial, norma politik, dan lain-lain. Jadi berikutnya yaitu konservatif, artinya bahwa teks editorial itu memberi suatu hal yang membangun sifatnya. Berikutnya sifat teks. Sifat dari teks editorial yaitu berkala. Jadi kalau media massa itu terbitnya setiap hari, maka teks editorial akan muncul juga pada setiap harinya. Berikutnya isu hangat. Maksudnya adalah permasalahan yang sedang ditulis oleh pemimpin redaksi itu adalah permasalahan yang benar-benar hangat, tren, dan banyak diperbincangkan. Konsisten, jadi harus terus-menerus ada pada teks editorial yang ada dalam surat kabar tersebut. Jenis teks interpretatif, artinya sesuai dengan pemahaman seorang pemimpin redaksi. Kontroversial,
artinya bertolak belakang dengan fakta dan opini dari beberapa pendapat yang muncul berdasarkan permasalahan. Eksplanasi artinya menjelaskan peristiwa secara proses, sebab akibat, dan seterusnya. Tipe dari teks editorial yaitu menjelaskan, kritis, persuasif, dan ujian. Kritis artinya berarti pemimpin redaksi itu memberikan opini secara kritis, persuasif itu berupa ajakan, ujian berarti memuji suatu pendapat atau fakta yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari teks editorial yang berjudul Menyauti Masyarakat. Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan hak prerogatifnya pertengahan tahun ketiga pemerintahannya. Presiden merombak reshuffle kabinet kerja untuk ketiga kalinya. Isu perombakan kabinet kerja jilid 3 ini sudah mengemuka tatkala Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ikut pencalonan Gubernur Jawa Timur. Permasalahan yang ada di sini berarti tentang adanya perombakan kabinet kerja jilid 3 dari Presiden Joko Widodo. Untuk saat ini mungkin isunya sudah berbeda dengan kemarin. Sedangkan untuk struktur teks editorial, yang pertama yaitu masalah atau pernyataan pendapat, terutama yang sedang berkembang saat ini, sedang tren, hangat, dan ramai dibicarakan oleh masyarakat luas. Struktur berikutnya yaitu berupa argumentasi. Banyaknya fakta dan opini yang muncul pada teks editorial merupakan indikator atau ciri khas pada bentuk tulisan teks editorial. Yang terakhir yaitu berupa penegasan ulang atau solusi yang diberikan oleh seorang pemimpin redaksi terhadap permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks editorial, ada ciri khusus di dalam teks editorial. Yang pertama yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya tanpa memerlukan jawaban. Nah, contohnya seperti ini. Apakah benar fakta yang berada di masyarakat itu telah terjadi? Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata-kata populer atau sering muncul di dalam masyarakat atau media. Maksudnya yaitu berarti kata-kata itu untuk mempermudah pembaca memahami teks editorial. Kata ganti penunjuk bisa berupa kata ganti penunjuk waktu, tempat, peristiwa, atau masalah. Saat itu, di sana, di sini, itu termasuk kata ganti penunjuk. Konjungsi kausalitas atau kata penghubung kausalitas. Biasanya indikatornya akan muncul kata penghubung sebab. Karena oleh sebab itu
dan oleh karena itu. Cara menyusun teks editorial. Yang pertama, ambillah topik permasalahan yang terkini, hangat, dan sedang dibicarakan oleh banyak orang di masyarakat. Berikutnya, mengumpulkan informasi dan fakta. Tentu saja kalau mengumpulkan informasi, kita harus survei atau studi pustaka. Nah, itu adalah cara untuk mengumpulkan informasi. Menganalisis masalah yang diangkat. Memberikan solusi yang realistis. Jadi solusi yang diberikan pimpinan redaksi harus yang nyata, bisa dilakukan oleh banyak pihak. Menulis kurang lebih 500 kata menggunakan kata kerja dan menghindari kata saya, meskipun yang menulis adalah seorang pimpinan redaksi. Setelah menulis teks editorial, maka kalian harus bisa menyunting teks editorial yang kalian tulis sendiri atau swasunting. Ketepatan memilih, bisa memilih huruf, bisa memilih kata, lambang bilangan, dan yang utama, tanda baca. Mulai dari titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip. Ketepatan kegunaan di dalam kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu sesuai situasi dan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Kalimat efektif jelas, harus benar. Penyusunan pola kalimat, subjek, predikat dalam struktur kalimat harus benar dan tidak boleh menggunakan kalimat inversi atau kalimat bolak-balik. Paragraf padu, syarat kepaduan yaitu harus lengkap, urut, dan koherensi. Koherensi itu saling berhubungan antara kalimat satu ke kalimat dua dan seterusnya. Paragraf satu ke paragraf berikutnya harus saling berhubungan dan runtut urut kronologis. Langkah di dalam menyunting teks editorial karya dari teman. Yang pertama tentu harus membaca kalimat. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, dan pola kalimat. Ejaan berarti menggunakan tanda baca, harus tepat, di mana letak titik, di mana letak koma, di mana letak tanda tanya, tanda seru, dan pemilihan kata harus tepat. Bagaimana menggunakan kata baku, itu harus tepat di dalam memilih kata. Dan pola kalimat juga harus tepat. Minimal harus ada S dan P. Pembenaran. Apabila menemukan kesalahan penggunaan ejaan, maka harus diganti dengan yang tepat ejaannya. Memperbaiki kalimat sehingga menjadi padu, nyambung, itu maksudnya. Paragraf padu, membuang kalimat yang tidak padu atau tidak berhubungan atau tidak nyambung, itu dibuang kalimatnya. Dan boleh menambahkan kalimat atau menyisipkan kalimat supaya menjadi runtut,
urut, dan koherensi. Paragrafnya runtut. Jadi apabila paragrafnya itu tidak urut, maka diurutkan. Apabila berlebihan kata atau kalimat, ya dibuang. Jadi paragrafnya benar-benar efektif, runtut, urut, kronologis, dan koherensi. Nah, ini untuk contoh swasunting. Sekilas, pada contoh asli yang sebelah kiri ini, tidak ada kesalahan. Tetapi saat kita membaca mulai diksi, tanda baca akan muncul beberapa kesalahan. Sedangkan yang kalimat berikut ini, yang kanan, itu adalah pembenahan dari penyuntingan teks editorial. Kebetulan di sini yang banyak salahnya adalah penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda petik. Baik, itu tadi tentang teks editorial. Silakan teks editorial yang kalian sudah temukan kemarin, itu dilihat benarkah sudah sesuai strukturnya. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat teks editorial lalu disunting oleh teman sendiri, kemudian diberikan pembenahannya untuk kalimat yang disunting. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.